Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali tentang bagaimanakah pendapat ataukah menurut ahli ilmu pengetahuan yang sudah diteliti tentang indigo, ya, atau yang dikenal oleh masyarakat manusia yang memiliki indera keenam yang spesial yang mampu melihat dimensi plasma atau makhluk-makhluk halus, ya. Nah, sekarang kita akan membahas secara ilmiah menurut penelitian ahli-ahli pakar elektromagnetik, gelombang, frekuensi, dan yang membahas tentang frekuensi gelombang yang ada di kepala manusia. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda benar-benar mengerti penjelasan ilmiahnya menurut para profesor yang berasal dari Rusia. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indigo ataukah terbukanya mata batin menurut penelitian para ahli ilmu pengetahuan, ya. Jadi indigo ini sebenarnya sudah diteliti dan ada memang, tapi sedikit-sedikit teman-teman kita yang muslim terutama yang mengaku dirinya ustadz atau kiai sedikit-sedikit menghubungkan bahwa jin yang ada di dalam seseorang tersebut sehingga dia mampu melihat jin, ya. Itu pun banyak saya sudah jelaskan di video. Itu memang ada sebuah dalil yang menjelaskan hal itu, tapi di dalam pengobatan-pengobatan ruqyah banyak sampai 15 kali, 20 kali tetap saja tidak sembuh, ya. Ternyata ada penjelasan secara ilmiah. Itulah yang saya bilang bahwa tiap masing-masing orang harus berada di petnya masing-masing. Jangan kalau Anda ahli agama pura-pura ahli dalam ilmu bangunan, ya, sama aja bohong. Kalau Anda seorang polisi, Anda pakar tentang hukum ataukah tilang menilang, tapi Anda belajar bagaimana cara membuat mesin-mesin untuk robotik, ya, ataukah hal-hal yang tidak berkaitan dengan pek Anda. Jadi sama saja seseorang yang baru di dalam hal tersebut, maka awam, dikatakan tetap awam karena bukan bagian peknya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang indigo secara ilmu pengetahuan. Nah, indigo ini adalah selalu berkaitan dengan gelombang otak, ya. Ternyata setelah diteliti, yang meneliti itu adalah namanya Profesor Semyon Kirlian, ya, yang berasal dari Rusia. Ternyata orang-orang indigo ini memiliki jiwa yang tua, meskipun dia masih muda, tapi pola pikirnya itu adalah orang-orang yang sangat jauh ke depan, bahkan mengetahui sistem kemasyarakatan yang hoak ataukah yang real, sehingga karena intelijensinya memiliki IQ orang indigo setelah rata-rata dicek oleh penelitian yaitu 130 ke atas IQ-nya, dan itu di atas rata-rata orang cerdas. Jadi orang indigo itu memiliki jiwa yang tua, muda tapi ilmunya sangat dalam, karena saya juga banyak berkomunikasi atau sharing dengan orang-orang yang dinyatakan indigo dan memang ilmunya itu lumayan tinggi, ya.
Dan itu menurut penelitian. Kenapa sih dia indigo? Karena dia frekuensi gelombang otaknya berada pada frekuensi tertentu, ya, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Nah, gelombang otak itu disebut juga dengan elektroensefalografi atau EEG, ya, yaitu yang dimana di gelombang otak kita itu ada miliaran sel otak, ya. Ada miliaran sel otak di kepala kita ini, yang dimana itu disebut neuron, ya. Neuron ini ya adalah pemancar gelombang listrik yang mengalir terus di dalam kepala kita sehingga bisa mengeluarkan gelombang listrik, ya, yang disebut fluktuasi, ya. Itu fluktuasi namanya. Ketika miliaran neuron ini membuat aliran listrik akan membuat fluktuasi yang dimana bisa melakukan hal-hal yang berbeda dalam waktu bersamaan. Nah, itu sedikit penjelasan secara ilmiah gelombang otak. Nah, gelombang otak manusia ini dibedakan menjadi 5. Nanti di gelombang frekuensi tertentu yang rata-rata indigo ini berada pada gelombang frekuensi tersebut. Dan memang sangat jarang orang-orang indigo bisa dihitung jumlahnya, karena dalam salah satu ilmu alam semesta mereka adalah orang-orang pilihan, ya, yang memiliki kelebihan, dan juga kekurangannya itu sangat susah untuk berkomunikasi dengan masyarakat biasa, ya, karena begitulah Tuhan menciptakan ada lebih dan kurang. Nah, gelombang frekuensi manusia ini di kepalanya itu dibedakan menjadi 5 frekuensi. Yang pertama namanya gamma, ya. Gamma itu frekuensinya adalah dari 16 sampai 100 Hz, ya. Gamma itu di manakah frekuensi gamma? Kalau orang biasanya pede dalam bernyanyi di panggung, dilihat oleh ratusan orang ataukah ribuan orang, ataukah orang-orang yang suka lomba menyanyi di entertainment seperti Indonesian Idol misalnya, ataukah orang yang terus go internasional, ketika semakin jadi panggung semakin pede, maka itu rata-rata kepalanya adalah gamma, ya. Gamma itu 16 sampai 100 Hz frekuensinya. Dan kalau kita terlalu cemas dan ketakutan juga, kita berada di posisi gamma. Ada orang-orang yang tetap kondisi gelombang listrik di otaknya itu berada di gamma. Contohnya orang-orang yang sangat pede ketika dia di publik, ya, ataukah dia lagi lomba pertandingan antar dunia. Nah, kalau dia biasa kuat dalam tekanan itu dan pede, maka dia masuk kategori gamma. Nah, frekuensi yang kedua pada manusia yaitu beta, ya. Ini rata-rata manusia yaitu beta. Dia itu 12 sampai 19 Hz, ya. Beta itu adalah kondisi normalnya kita. Ketika kita beraktivitas seperti kita membaca ataukah bermain-main dengan teman kita, ataukah lagi kerja, ataukah lagi ngobrol dengan teman, ataukah bercanda, ataukah lagi nongkrong. Nah, itu kita dalam kondisi beta. Banyak rata-rata orang yang di muka bumi ini adalah frekuensi kepalanya di beta, ya. Dan ini bisa berubah sesuai dengan pembelajaran atau ilmu yang kita pelajari, ya. Yang ketiga adalah kondisi alfa, yaitu 8 sampai 12 Hz. Ketika Anda mau tidur, yaitu antara sadar dan tidak sadar, itu berada di alfa, ya, frekuensi alfa yaitu 8 sampai 12 Hz. Jadi ketika Anda mau relaksasi, mau tidur, antara tidur dan tidak tidur itu berada di alfa. Nah, di kondisi inilah alfa ini banyak orang yang mengalami yang namanya sleep paralysis ataukah gangguan seperti yang kita bilang dalam istilah orang Jawa itu rep-repan, ya. Jadi Anda ketika gangguan Anda tidur terlalu capek, kurang istirahat, sehingga di antara tidur dan tidak tidur Anda karena elektromagnetik di kepala Anda tidak bagus, sehingga Anda seperti kaku dan melihat bayangan-bayangan jin ataukah berbentuk hantu ketika Anda tidur, ya. Sehingga Anda capek dan terjebak dalam kondisi alfa tersebut, ya. Itu adalah gangguan tidur. Tapi orang sebagian mengatakan itu adalah karena jin. Ternyata ini sudah diteliti. Orang Eropa pun dia merasakan rep-repan. Bahkan hampir semua orang di muka bumi ini merasakan yang namanya rep-repan. Tidak cuma orang Indonesia, ya. Orang India, orang Amerika pun merasakan yang namanya sleep paralysis, ya, itu secara ilmiah. Dan yang selanjutnya kita menuju ke
inilah frekuensi yang dominan di kepala orang-orang indigo, yaitu theta. Sering saya jelaskan bahwa dimensi theta itu frekuensinya adalah frekuensi alam semesta. Frekuensi theta itu adalah frekuensi alam semesta, yang dimana itu mulai dari 4 sampai 8 Hz ya, frekuensinya gelombang otak kita. Dan sedangkan gelombang alam semesta ini berada di 7,83 Hz ya, berada di kondisi theta. Kenapa orang indigo ini mampu melihat yang tidak dilihat orang normal? Karena frekuensinya sama dengan semesta, sama dengan alam semesta. Sehingga hampir semua dimensi itu mampu dia resapi, mampu dia lihat dengan mata batin atau cakra ajenanya. Mata batin bukan di hati ya, tapi di cakra 6 di sini. Jadi pineal gland namanya, di sini ada titik yang membentuk mata yang orang sebut Illuminati atau orang sebut mata Dajjal. Sebenarnya itu lambang dari mata batin, tapi karena awamnya masyarakat kita bahwa sedikit-dikit Dajjal iblis ya, padahal itu lambang dari mata batin atau cakra ajna. Nah, cakra ajna yang terbuka di dimensi theta rata-rata itu dirasakan oleh orang indigo. Frekuensi semesta ini banyak rahasianya, baik rahasia tentang sesuatu yang mampu dibaca oleh kekuatan firasatnya ataukah mata batinnya, ataukah mampu melihat dimensi-dimensi halus, bahkan mampu membaca karakter seseorang dengan cepat dan memiliki kecerdasan alami yang alam semesta itu miliki ke orang-orang yang indigo ini ya. Dan alam semesta ini secara ilmu vibrasi adalah miniaturnya kita ya. Alam semesta yang besar ini miniaturnya kita, yang merupakan alam semesta yang sangat cerdas, yang pintar dan mampu sebagai kaki tangan Tuhan menijabah doa-doa kita ya. Itu dalam ilmu vibrasi. Nah, hebatnya orang-orang indigo ini, mereka rata-rata frekuensi kepalanya itu adalah 4 sampai 8 Hz, sama dengan frekuensi alam semesta ya. Dan ini sudah diteliti oleh Profesor Semyon Kirlian namanya, yang dimana itu berasal dari Rusia, yang dimana dia menciptakan yang namanya foto Kirlian ya, atau disebut juga foto aliran listrik yang mampu membaca aura. Seorang yang memiliki indigo itu dia memiliki aura di badan itu ungu yang dominan, sehingga ini sudah diteliti oleh pakar-pakar ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya kita menuju ke frekuensi yang terakhir, yaitu delta. Delta itu adalah 0,5 sampai 4 Hz, yang dimana itu kondisi tidur lelap ya, dimana sel-sel yang rusak diperbaharui, dimana kemampuan sel darah putih itu diperbaharui, dan semua organ-organ di dalam yang memproses untuk kembali menjadi normal. Sehingga memang tidur lelap itu sangat dibutuhkan untuk fisik kita menjadi segar kembali ataukah tidak mudah terkena penyakit. Nah, itu di kondisi delta, tidur lelap ya. Nah, itulah penjelasan ilmiahnya. Sedikit-sedikit kita masyarakat Indonesia menganggap bahwa orang indigo ini dirasuki oleh jin ya. Sedikit-sedikit kita menganggap orang yang mampu melihat sesuatu, bahkan orang indigo ini saya akui mampu membaca kejadian-kejadian lampau ya, melalui benda-benda di sekitarnya. Misalnya ada sebuah ruangan lama yang dimana di sana ada pembantaian, dia mampu membaca bahkan melihat kejadian tersebut dari benda-benda sekitar, terutama melalui benda-benda seperti akik ya, seperti pusaka, itu sangat mampu dilihat oleh orang-orang indigo. Saya pribadi bukanlah orang indigo, tapi saya terus belajar mencari kemampuan diri dan mencari guru untuk apa sih rahasia-rahasia dari metafisik itu. Dan sebenarnya ada 3 kategori manusia-manusia super yang diturunkan di bumi ini. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ringkasan singkatnya adalah ada namanya orang indigo yang pertama, yang kedua orang kristal, yang ketiga orang rainbow ya. Itu dibahas oleh pakar-pakar yang ada di dunia. Ini 3 jenis manusia super yang memiliki kemampuan IQ dan frekuensi semesta yang dia bisa baca baik itu rahasia atau informasi dari semesta. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu metafisik yang sudah mulai mampu dijelaskan oleh ilmiah, oleh penelitian menggunakan alat dan menggunakan teknologi-teknologi baru yang ternyata memang ada. Dan semakin lama ilmu-ilmu metafisik ini mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi semakin beriring waktu, maka kita akan semakin tahu rahasia-rahasia yang ada di dunia ini ya.
pun masih banyak hal yang belum ditemukan. Dan untuk indigo, ada orang juga yang saya temukan pura-pura indigo, pura-pura melihat sesuatu sugesti dirinya, padahal dia bukan indigo. Ada ciri-ciri tertentu yang orang indigo itu asli, bisa seperti kecerdasannya lebih luar biasa. Ya. Dia memiliki IQ yang saya bilang tadi, penelitian itu 130. Dia IQ-nya melebihi orang cerdas di atas rata-rata. Apakah manusia yang tidak indigo bisa belajar ke titik itu? Bisa, tapi tidak spesial kemampuan dia, karena kemampuan itu berasal bakatnya dari alam. Ya, memang itulah dari lahirnya. Bisa kita mencapai titik itu, tapi tidak sesempurna mereka. Dan Tuhan menciptakan makhluk dengan keadilannya. Mereka memiliki kelebihan, tapi kekurangan menurut kita sebagai manusia biasa, sebagai orang yang tidak indigo, kita menganggap mereka seperti memiliki kekurangan, tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itulah bawaan dari indigo. Jadi sudah tahu rahasia-rahasia, ataukah yang mana yang palsu, sistem-sistem pemerintahan, ataukah yang mana hoak, yang mana tidak, mereka sudah benar-benar tahu, sehingga untuk bercampur baur dengan masyarakat biasa itu sangat susah biasanya. Jadi Tuhan itu maha adil, ada lebih ada kurang, itu dikatakan tidak ada manusia sempurna. Nah, seperti itulah penjelasan singkat dari Ibnu Muhammad Al-Ghazali tentang indigo secara ilmu pengetahuan yang sudah diteliti. Dan jangan membuat pernyataan kalau Anda memang belum mempelajari hal tersebut. Jangan sedikit-dikit Anda menyalahkan jin, jangan sedikit-dikit Anda mengeluarkan dalil untuk terlihat pintar dan untuk supaya Anda merasa lebih hebat dibandingkan orang lainnya. Jadi janganlah membicarakan hal yang kita tidak tahu dan memang sudah diteliti secara ilmiah bahwa orang indigo itu bukan di dalam badannya ada jin. Saya pun terus mempelajari ya, ternyata memang frekuensi gelombang di kepalanya adalah frekuensi beta. Ini sudah ilmu ilmiah yang sudah disahkan oleh ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Al-Ghazali. Jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya di Tauhid Metafisik yang membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya, dan channel ketiga yaitu Mania Kami channel yang banyak membahas tentang ilmu gangster secara internasional, kandungan mineral, fungsi secara ilmiah dan metafisika. Sekian, sebelum akhir video ini ada sedikit review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan.
tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.